Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan hari ini saya ada aktivis di Mega Bintang yang sudah lama banget di LPH, termasuk di Yayasan Mega Bintang, gitu, Pak. Nah, kalau profil Pak Sigit ini mungkin nanti bisa panjang rentetannya karena aktif di anti korupsi juga ya, Pak. Ya. Jadi akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir. Berikut beberapa cuplikan video kegiatan Bapak Sigit Sudibianto SHMH. Meski berprofesi sebagai seorang lawyer, beliau juga mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar. Di sisi lain, beliau memiliki hobi bermusik. Namun, beliau juga aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Kepada para pemohon untuk memperbaiki kedudukan hukum sebagai suatu lembaga dan perorangan. Selain itu, Hakim Konstitusi juga meminta kepada para pemohon agar lebih memperjelas kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon. Panji Erawan, Hamdi, MKTV News melaporkan. Ya, ini saya sekarang bersama Pak Sigit Sudibianto SHMH. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyebutnya netizen ini. Netizen. Nah, Pak Sigit, mumpung saya sama Pak Sigit ini, kita mau coba bahas-bahas masalah tentang virtual police. Mungkin ini kan sekarang lagi in, dan sekarang banyak juga yang kena imbasnya apa efeknya dari virtual police ini juga, termasuk mungkin LPH Mega Bintang akhirnya ada pengajuan permohonan pra peradilan juga ya terkait dengan Arham yang mengkritik wali kota Solo. Nah, sebelum kita jauh menginjak ke virtual police itu, kita mungkin perlu tahu dulu, Pak, apa sih itu virtual police itu? Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh mengenai virtual police, mungkin secara normatif dulu perlu kita sampaikan bahwasanya Indonesia telah merevisi atau memperbarui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ya. Dan kemudian perlu diketahui bahwasanya zaman sekarang ini, apalagi di era disruptif, era revolusi industri 4.0, gitu kan, termasuk Indonesia adalah negara yang terbesar nomor 2 untuk pengguna media sosial seperti itu. Nah, dalam hal ini kepolisian mungkin tidak mau ketinggalan juga, gitu. Kepolisian melalui Kapolri yang baru, yaitu Bapak Jenderal Listio Sigit, itu pernah membuat program terkait dengan mengedukasi masyarakat, gitu kan, untuk kemudian menciptakan ruang media sosial yang bersih, yang sehat, yang beretika, seperti itu, yaitu melalui surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021. Intinya adalah kepolisian itu membuat semacam tim cyber yang disebut sebagai virtual police, seperti itulah. Nah, tim virtual police ini sebenarnya tujuan utamanya adalah melakukan pendekatan secara preventif dan preventif, gitu kan, lebih kepada edukasi pendidikan kepada masyarakat dalam hal bermedia sosial yang secara bersih, secara sehat, secara etika, tanpa perlu menyebar kebencian atau berita bohong, hoax, sampai dengan kemudian menyebarkan isu-isu yang itu bisa berpotensi memecah belah atau disintegrasi bangsa, seperti itu. Nah, kalau saya baca, saya cermati, tujuannya bagus, artinya memang memberikan pencerahan dan pendidikan pada masyarakat. Karena Indonesia ini kan memang, mohon maaf, mulai dari di jalan, mulai bapak tukang beca itu bisa pegang handphone dengan canggih, sampai kemudian anak ABG, sampai mahasiswa, sampai orang tua, semua bisa mengakses dengan mudah. Nah, mungkin di dalam bermedia sosial kan tidak ada
kurikulum, tidak ada pendidikan gitu kan. Jadi semua orang bisa berekspresi seperti itu. Nah, tujuan kepolisian adalah bagaimana warga netizen ini bisa bermedia sosial tanpa kemudian melakukan hal-hal yang bisa berpotensi tadi menyebar sara, hoax, kebencian dan sebagainya. Nah, tim Virtual Police tadi akan memantau kemudian ketika ada konten-konten yang berisi mungkin berpotensi sara, kemudian hoax, apalagi memecah belah bangsa, disintegrasi, itu akan memberikan warning atau peringatan hingga kemudian memberikan direct message DM kepada si pemilik akun untuk kemudian menghapus konten yang berbau sara seperti itu. Kemudian ketika ada pihak yang merasa dirugikan atau dilecehkan lewat media sosial, itu ketika si korban tadi itu melapor kepada tim Virtual Police, nah, maka Virtual Police akan melakukan mediasi, kemudian ketika sudah ada permintaan maaf dan selesai, nah itu kemudian dianggap selesai kasusnya. Nah, itu bagi pendekatan edukasinya seperti itu. Jadi mengedukasi kepada si pemilik akun yang ada konten mungkin menghina atau melecehkan atau membuli seseorang, yang kemudian korban tadi lapor, dimediasi, minta maaf, selesai seperti itu. Jadi garis besar seperti itu mengenai Virtual Police tadi. Jadi kalau kita bicara Virtual Police ini kayak patroli polisi tapi di dunia maya. Di dunia maya gitu ya. Khususnya di media sosial. Oke. Terus kalau platform. Nah, tadi sudah disampaikan juga terkait dengan ruang lingkupnya. Jadi kalau ruang lingkupnya ini berarti hanya sekedar memberi teguran aja. Teguran melalui direct message-nya itu tadi, terus untuk menghapus konten gitu juga. Hapus kontennya itu atau saya baca itu ada tahapan-tahapannya, karena memang hal yang ditekankan mengenai Virtual Police kinerjanya itu adalah pendekatan baik secara preventif dan persuasif seperti itu. Jadi misalkan saya membuat akun, kemudian saya menyebarkan atau memfitnah Mas Yusuf dengan Mas Yusuf tuh pacarnya banyak kayak gitu. Mas Yusuf nggak terima, kemudian lapor kepada tim Virtual Police, gitu kan. Nah, kemudian tim Virtual Police ini akan memberikan peringatan kepada akun saya, gitu loh. Kamu telah melecehkan menghina Mas Yusuf, gitu kan. Tolong dihapus itu, gitu kan. Nah, kalau selama batas waktunya itu maksimal 30 hari nggak dihapus, nah kemudian baru ada dipanggil untuk kemudian dilakukan pendekatan secara persuasif tadi, dipertemukan, dimediasi dengan si pelapor tadi atau korban tadi, gitu kan. Nah, mediasi ini selesai, kemudian sudah selesai, kasus ditutup. Namun apabila sudah ada peringatan dari Virtual Police untuk menghapus, 30 hari saya nggak menghapus, nah saya bisa dijemput lah untuk kemudian dipertemukan dengan si korban tadi seperti itu. Oke. Kalau tadi masalah kita bicara tentang penanganannya, itu berarti harus ada pengaduan dulu. Yang merasa dirugikan itu melapor dulu. Bukan berarti Virtual Police ini kayak kalau misalnya ngelihat atau ketentuan memang itu melanggar, konten-konten yang disebarkan itu melanggar, itu memang bisa langsung memberikan peringatan atau memang harus tunggu pengaduan dulu atau pengadu yang merasa dirugikan tadi? Ya, terima kasih Mas Yusuf. Menarik ini. Jadi kalau saya pahami mengenai Virtual Police ini, ada beberapa tindakan, gitu kan. Mungkin kalau yang dimaksud tadi kan mungkin ke delik pengaduan ya. Kalau delik pengaduan kan memang harus si korban ini harus mengadu dulu, kan. Ya kemudian dari pengaduan tadi ditindaklanjuti oleh tim Virtual Police, dan lalu kemudian dilakukan semacam mediasi tadi. Tapi setelah kemudian minta maaf, setelah keluargaan selesai. Namun ketika ada postingan atau konten yang itu mungkin tidak hanya melecehkan atau membuli, tapi berpotensi sara itu kan, suku agama ras, kemudian berpotensi untuk memecah belah atau disintegrasi gitu kan, bahkan kabar atau berita hoax yang itu menimbulkan keresahan masyarakat. Nah ini kepolisian mempunyai hak diskresi gitu kan, untuk kemudian melakukan peringatan dulu secara warning tadi ya, message tadi DM,
Namun kemudian tidak dihapus, nah itu kepolisian saya baca itu berhak untuk kemudian menjemput atau mengamankan secara langsung si punya akun tadi, karena potensinya itu lebih masif gitu loh, bukan hanya perorangan tadi, tidak hanya pengaduan, itu sudah masif. Nah ini kepolisian ya kalau model A1 kan dia punya hak diskresi untuk kemudian bertindak sesuai peraturan perundangan. Cuma kan sesuai dengan ketentuan ya. Tahapan-tahapannya dipenuhi terlebih dahulu administratifnya. Betul. Nah, terus kalau memang sebenarnya tujuannya positif ya. Tujuannya positif karena kita ini bebas, tapi kadang ada hal-hal yang akhirnya menjadi rasis tadi, sara gitu. Nah, itu mungkin yang bisa ada keuntungannya. Nah, kalau kita bicara keuntungannya itu mungkin menurut Pak Sigit itu dengan virtual police ini apa aja sih? Ya, saya melihat memang ada pro kontra di dalam masyarakat setelah adanya surat dari Kapolri mengenai virtual police ini. Secara positif, mungkin masyarakat luas akan lebih berhati-hati dan semakin dewasa lah untuk kemudian berperilaku di dunia media sosial seperti itu, entah apapun platformnya, di Facebook, di IG, di Twitter maupun di WhatsApp grup misalkan seperti itu. Artinya memang masyarakat kan butuh proses untuk dewasa juga secara informasi teknologi juga gitu ya. Karena memang sekali lagi di dunia media sosial, dunia jagat maya ini kan nggak ada panduan kurikulum atau panduan pembelajaran lah bagaimana seorang beretika, bagaimana seorang menyebarkan gitu kan. Belum lagi mungkin ada ulah-ulah user seperti itu gitu kan, karena memang kita nggak tahu di jagat media sosial banyak sekali orang seperti itu kan. Itu adalah secara positifnya itu akan kita akan berusaha untuk dewasa lah seperti itu, walaupun sedikit dipaksa gitu kan, karena ada ancaman pidana juga. Nah, cuman secara negatifnya yang kontranya tadi saya baca di komentar aktivis media sosial juga, ini semacam pengekangan berdemokrasi gitu kan, karena negara demokrasi ini kan sebenarnya menjamin kebebasan seseorang dalam hal apapun, termasuk dalam berekspresi di media sosial seperti itu. Mungkin mengadakan opini lah, sampai kemudian melakukan kritik kepada pemerintah lah seperti itu. Nah ini yang kita harapkan kepolisian melalui virtual police ini harus objektif dan netral, bebas dari kepentingan apapun gitu kan. Nah siapa yang mengawasi kinerja kepolisian? Ya kembali ke masyarakat sendiri, netizen sendiri gitu kan. Jadi jangan-jangan kemudian mohon maaf tim virtual police ini baper gitu kan, ketika dikritik kemudian nggak terima, kemudian pakai diskresi. Ini yang kita nggak inginkan juga. Dan saya pikir wajar lah ada pro kontra dalam masyarakat. Ini juga bagian pendewasaan kita berdemokrasi seperti itu. Ya, mungkin kalau saya lihat data juga ya yang saya baca ini ada beberapa hal yang terkait dengan virtual police yang sudah diberlakukan. Ya. Jadi direct message-nya ini juga nggak ada keterangannya. Mana konten yang melanggar itu apa, pelanggarannya apa, kadang tidak ada penjelasannya. Jadi tiba-tiba dapat direct message untuk menghapus konten tersebut karena dianggap melanggar, tapi tidak tahu pelanggarannya itu di sisi sebelah mana. Mungkin jadi kurang jadi kayak kurang, kita juga tidak ada edukasinya untuk kita sebagai orang yang menyampaikan pendapat, akhirnya tiba-tiba harus dipaksa untuk menghapus konten tersebut. Itu ya Pak? Ya, saya sepakat Mas Yusuf. Artinya gini, kelemahan dari surat edaran Kapolri mengenai virtual police itu kan diedarkan kan barusan saja tahun 2021. Nah ini baru Maret. Sampai sekarang saya melihat belum adanya media sosialisasi gitu kan, yang melibatkan mulai dari akademisi, kemudian tokoh masyarakat, sampai kepada media-media. Sebenarnya seperti apa sih batasan-batasan bermedia sosial yang secara sehat, secara beretika, secara berbudaya. Ini yang kemudian sampai sekarang belum diselenggarakan oleh Kapolri sendiri. Nah bahkan beberapa kepolisian resor kota atau kota kabupaten itu sudah melakukan atau sudah menegakkan aturan itu. Mungkin di Solo sudah ada beberapa kali dengan kepolisian resor kota Solo dengan melakukan direct message kepada si pemilik akun gitu kan, karena disinyalir dia menyimpang lah atau ada konten-konten hoax lah seperti itu. Nah, padahal orang awam ini kan tidak tahu, mereka hanya orang awam yang berusaha untuk mencurahkan unek-uneknya atau beropini. Nah, jangan-jangan
mohon maaf, virtual police ini pun SDM-nya juga, kalau saya bacakan virtual police ini kan melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Nah, sementara orang awam ini kan nggak tahu seperti apa yang kemudian dia tuh melanggar seperti itu. Nah, ini yang kurang dari kepolisian virtual police, gitu kan, untuk kemudian tidak ada sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasinya hanya lewat media-media seperti itu yang kadang berikutnya sudah tertumpuk berita artis, berikutnya tertumpuk berita apa lagi ya, politik lah, jadi kurang efektif saya pikir. Ya, mungkin sebagai penutup Pak Sigit, Ya. ini terima kasih banyak karena waktunya. Mungkin harapan Pak Sigit terkait dengan masalah virtual police ini baik untuk pihak kepolisian memperbaiki atau kinerjanya atau gimana, maupun untuk masyarakat sendiri gitu, termasuk kami mungkin sebagai orang-orang awam kan gitu, untuk menyikapi hal tersebut. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Intinya saya secara objektif mendukung adanya virtual police karena memang netizen di Indonesia itu memang mau nggak mau harus dipaksa untuk kemudian bisa beretika, bisa berbudaya di media sosial. Mari kita tunjukkan stigma negatif netizen di Indonesia itu kan katanya kan tidak berbudaya, etis. Kita buktikan gitu kan. Nah, tapi juga tolong dari tim virtual police itu tolonglah melakukan sosialisasi yang masif ke seluruh Indonesia, gitu kan. Sampai ke tingkat polsek kalau perlu, yang melibatkan tokoh masyarakat, kemudian akademisi, kemudian para aktivis. Kita sampaikan bersama seperti itu. Dan diimbangi juga kinerja. Sampai sekarang kan masih banyak kriminal online gitu kan, mulai dari pinjaman online, kemudian situs jual beli online yang bodong, tawaran investasi yang bodong juga. Jadi kejahatan penipuan itu kan masih banyak juga di dunia online. Nah, ini juga harus ditertibkan juga karena itu lebih kriminal daripada hanya sekedar curahan hati atau opini atau kritik masyarakat yang kemudian menimbulkan perasaan gak enak kepada orang lain gitu kan. Jadi tolong diimbangi juga, belum lagi booster-booster yang mungkin juga bisa merusak demokrasi. Ini juga harus diimbangi oleh kinerja dari virtual police. Baik, terima kasih banyak Bapak Sama-sama, Sigit atas waktunya. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi dan kita bisa diskusi panjang gitu ya Pak. Itu mungkin dari kami, kita tetap membuka layanan konsultasi gratis, jadi silakan menghubungi kami dan terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.